ketemu lagi. Sorry, keputus. Tadi ada si Jordi juga ke rumah, barusan nyampe. Salahnya sedikit saja. Mana? Tadi lupa naruh Z di situ. Jadi karena tadi apa? Ini kan dari generator langsung menulis sendiri loh. Lupa naruh beberapa. So aslinya kalau tidak salah begini tadi. Dan saya ubah juga sampling cara samplingnya tadi. Nah ini size-nya yang penting jadi shape-nya dari setmin atau mu itu dipasang dengan benar ya. Ada di sini. Oke, so koreksinya itu. Terus ketika ini di run, ini di run ulang semuanya jalan, juga yang variasional tadi sudah jalan. Ini variasional, yang kelas ini sudah jalan, artinya ketika kita klik fit gitu, PAE fit X epoch 10 itu dia sudah menghasilkan ini hasilnya. Oke, jadi ini sudah jalan. Kemudian kita tadi sudah memasang metrik. Nah, tadi kita lupa mengupdate. Jadi setelah menghitung loss 1, loss 2, loss total, nah ini ya, lupa mengupdate ini. Kalau ini tidak diupdate tetap jalan, nggak apa-apa. Tapi tertulis 0 terus. Nah, padahal ketika running kan dia selalu update ya. Nah, ketika dia update, maka dia terlihat di metrik tadi yang kita buat. Metrik ada 3, namanya ini sesuai dengan yang kita tulis. Terus variabelnya juga muncul. Terus kalau ingin lihat loss gitu dari history, dia akan terupdate 10 kali tuh akan terupdate seperti ini. Ini yang loss KL, loss L2 juga mirip ya. Nah, sekarang kalian pengen coba data yang agak besar, mestinya bisa. Misalnya dari MNIST gitu ya. Berarti X itu biasanya X trend gitu, X trend, Y trend gitu ke RAS datasetnya ya. Oke. Terus yang Y trend X test kita tidak usah pikirkan, ini saja. Terus X trendnya kita buat dibagi menjadi ternormalisasi. Sementara ini Y trend dan sebagainya tidak kita gunakan ya, kita buang aja. Caranya membuang ya begini saja, dikasih underscore gitu, sudah tidak ada gunanya. Oke, kemudian X-trendnya sudah sekarang sudah ternormalisasi dibagi 255, terus di reshape. Oke. Reshape jadinya berapa nih? Dia download, nah ada 60.000. Berarti kalau X-nya itu kita pasang di situ, berarti hasil MNIST sama dengan fit. Nah, epochnya, nah ini epochnya kalau untuk auto encoder gitu, mestinya tidak 10 gitu. Ya, jadi epoch gitu mestinya 10.000 atau berapa gitu. Ini tak kasih 20 aja, terus tak tulis sih sekitar 10.000 baru oke gitu ya. Ya, jadi yang teman-teman lakukan kalau dilihat di Google atau di mana itu, mereka
epohnya gede-gede banget. Ini untuk pengajaran epoh 20 atau 100 juga nggak apa-apa, coba 50. Tapi tidak akan menghasilkan hasil yang bagus kalau epohnya sedikit. Dan juga ini tidak tahu bagus karena apa? Karena inputnya adalah gambar, tapi apa? Arsitek kita memakai dance. Harusnya arsitek kita memakai convolution baru bagus, tapi tidak apa. Jadi PR kalian nanti kalau mau ini lebih baik, ubahlah menjadi konvolusi. Ini 50, cepat enggak ya? That's right. Ya, ini agak panjang. Sementara ini apa? Sedang bergerak, saya akan tambah sedikit ya. Informasinya dari Pak Bambang itu dari Python gitu, kalian cari yang sederhana, ya, itu misalnya sewar ini lama nih. Nah, ini untuk jarak antar dua metrik atau untuk gambar. Ada homepage-nya enggak? Ada homepage-nya. Oke. Terus, nah, kita lihat ini dia. Ada dua reference. Full reference itu artinya ada dua gambar, satu sebagai reference, satu yang diukur. Kalau no reference itu hanya satu gambar terus dicari quality-nya. Terus cek, karena kita menghitung jarak itu pakailah yang full ref. Nah, ini matematikanya sangat jelas. Misalnya MSE mean square error itu rumusnya gini. Mean dari GT itu gambar A, P itu gambar B gitu ya. GT sama P ini gambar semua yang ukurannya sama. Berarti GT kurangi P kuadrat gitu kan. Terus di rata-rata gitu. Jadi matematikanya terlihat di sini. RMSE berarti MSE tadi di akar gitu ya. Ini lebih mudah dibaca. Terus RMSE tapi dengan smoothing. Ya, jadi errornya tadi selisih ini dikuadratkan terus di smoothing pakai uniform filter. Itu artinya perata-rataan tetangga sebelah gitu sebesar sekian gitu. Sebesar kernelnya, WS itu Windows size ya. Jadi misalnya 3 pixel di sekitarnya itu dirata-ratakan. Jadi noise-nya dihilangkan dulu baru hitung RMSI-nya. Nah, ini dia. Jadi misalnya tetangganya 8, dirata-ratakan dulu terus hitung. Tapi ini nanti urusannya pasti dengan filter. Jadi filter itu konvolusi. Jadi di konvolusi baru dihitung. Nah, ini yang tadi Pak Bambang saya minta ini tentang peak signal to noise ratio. Ini sangat mudah. Jadi maksimum signalnya berapa, terus dibagi MSE-nya, MSE doang gitu ya. Terus yang ini Universal Image Quality Index. Jadi ini juga jarak antara dua gambar gitu. Nanti dibagi sendiri. Ini juga memakai filter, jadi ada yang dikuadratkan dan sebagainya. Akhirnya muncul nama rumus matematikanya. Ya. Terus, nah ini yang tadi dibahas sama Pak Bambang. Similarity itu salah satunya, cosinus tadi yang mudah itu yang cosinus similarity. Kalau ini structural similarity, nah itu pasti juga ada ininya juga filtering jadinya.
ada filtering, terus matematikanya akan muncul. Nah, ini matematikanya dibahas ya, dilihat apa yang muncul di sini. Ini filternya di atas kali ya. Ya. Ada sesuatu di sini. Jadi matematikanya pasti akan rame. Terus ergas juga jarak antara gambar GT sama gambar P. Ini bahasa apa? Singkatannya dalam bahasa, bukan bahasa Inggris, ini bahasa apa nggak tahu. Mungkin bahasa Prancis atau bahasa mana. Nah, ini juga jarak, jadi perlu dipelajari. Terus SCC, Special Correlation Coefficients, dari dua itu gambar. RASE, Relative Average Spectral Error. Ya. Ini spectral angle mapper, ini jarak-jarak juga. Sama similarity. Nah, ini penting juga ini ya. Jadi ini multi-scale structural similarity perlu dipelajari untuk membandingkan dua gambar. Nah, ukuran-ukuran ini, nah, yang terakhir ini Visual Information Fidelity, VI ya. Ini sering dipakai juga. Ini juga tentang kualitas, membandingkan dua gambar kualitasnya gimana. Nah, dan lain-lainnya ini juga. So, ini pekerjaannya Pak Bambang, nanti jarak-jarak sama similaritas dilihat itu bisa dipakai. Oh sorry, ini jalan tapi punyaku yang tadi jalan tapi disconnected. Ini lagi connecting again. Wah, terlalu lama ditinggal jadi disconnected. Tapi ini jalan ya. Artinya kalau ditunggu pasti nyala ya. Ini semoga nggak masalah ini. Ini masih connecting lagi, tapi mungkin akan kehilangan memori yang sudah di run yang tadi. Oke, ini kehilangan memori, harus di run dari awal, tapi nggak usah. Artinya ini jalan. Semoga terselamatkan. Ini masih belum muncul. Kita cari saja contoh dulu untuk sambil menunggu ini sebentar. Saya carikan contoh. Oke, misalnya ini dari Geek4Geek Variational Encoder, kita cek dalamnya kayak apa. Ini teorinya sama seperti tadi. Terus matematikanya juga muncul di sini. Tadi sudah dibahas Pak Bambang sedikit. Nah, terus kita lihat apa Python-nya. Samplingnya juga mirip nih ya. Aku tadi lihat-lihat ini, oh ini tak copy aja supaya nggak salah apa shape-nya. Nah, encodernya kalian ubah aja. Tadi kan pakai dense, ini pakai convolutions. Nah, ini akan lebih baik. Ini encoder, ini mirip seperti yang kita buat ya. Terus ada min, ada logvar tadi
tadi set min ya sama set block var sama aja. Terus baru decoder juga sama persis gitu. Tapi kalau tadi convolution awalnya nanti di sini ada convolution transpose ya. Ini kebalikannya dari conv to d. Nah, terus bikin kelas. Setelah itu selalu bikin kelas. Ada encoder, ada decoder. Nah, ini kemudian memasukkan trackernya, kemudian ya matriksnya apa di situ, jadi sama. Terus ini gradient desainnya juga sama, cuma beda bahasanya saja ya. Ini generator tadi pasti juga nyontoh-nyontoh, jadi mana yang ada nih. Kebetulan ini KL loss-nya, Goldberg library-nya ditulis langsung di sini. Kalau tadi kita mendefinisikan dulu loss di depan, ini langsung ada di sini. Dan nggak masalah ini pakai TF square, TF EXP. Nah, ini reduce min juga nggak masalah. Tadi saya pakai backend-nya atau pakai keras ops gitu, min gitu. Saya kira tidak masalah juga karena tadi salah setnya lupa dimasukkan. Nah, kemudian trainingnya pakai apa nih? Ini patience gitu. Dan epochnya hanya 10 di sini ditulis, tapi saya kira nanti kalau benar-benar mengerjakan itu akan sangat banyak. Ini ngapain? Ini ngeplot latent space-nya. Jadi kita akan coba plot punya kita kalau sudah jadi. Punya saya tidak terselamatkan kelihatannya ini sedang connecting. Berarti aku tidak bisa meneruskan yang selanjutnya. Coba aja ya. Ini sudah yang ke-50, semoga ini connected. Semoga masih ada ininya. Jadi kita coba bikin set sampel gitu. Sampelnya tadi ukurannya berapa ya? Dimnya tadi berapa? 2 kalau nggak salah ya. Berarti kita bikin 2 angka gitu, misalnya 0,2, 0,3. Ya, dimnya kan kalau ini masih ada, plat dimnya itu masih muncul. Kalau plat dimnya ternyata paten dimnya sudah hilang, dia nggak muncul. Nah, masih ada, masih selamat. Set sampel misalnya ini, terus kita mau decoder kan, jadi di decoded atau sampel gitu nggak apa-apa. Decoder predict dari sampel, di receive, oke. Terus imshow. Ya, nah jadinya gini. Jadi tadi ada angka 1, 2, 3 dan sampai 9, ada nolnya juga. Terus itu bisa dibangkitkan hanya dari 2 angka. Ini kalau angkanya beda gitu, misalnya ini 9 terus 03, run ulang. Nah, dia mestinya akan ada variasi. Ini saya tadi kan cuma 20 kali epoch, berarti nggak akan jalan. Nah, idenya ini akan sangat bervariasi. Kalau epochnya tadi bagus, besar, akan ada yang miring, ada yang gimana, sedikit berubah. Nah, itu bisa menjadi data yang baru. Untuk ini ya, untuk augmentation data itu. Dan ini pakai dense, jadi kalau hasilnya ini jelek ya kemungkinan memang jelek karena apa? Arsitekturnya tidak terlalu bagus. Nah, itu adalah intisari dari variational
auto encoder. Ini kembali ke tadi kita lihat gambarnya ini banyak dan bagus gitu ya, bervariasi gitu ya. Ini tentang baju kan, bajunya akhirnya bervariasi kan, bervariasi sendiri dari generatornya yang dibuat. Dan itu kalau kemudian digambar klasternya nanti akan muncul kalau angka ya muncul sesuatu. Ini tidak akan saya gambar karena punya saya belum di training dengan bagus. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana mengencode dan mendekode, kemudian ketika mendekode diganggu supaya ada variasi dari hasil gambar. Jadi tidak persis sama dengan aslinya, tapi sedikit beda. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya kita milihnya tadi yang apa? Jarak Pythagoras tadi tuh antara metrik A dan B, awal sama akhir itu diminimumkan. Bukan hanya itu toh, tapi termasuk Kullback Leiter loss juga ditambahkan ke situ. Nah, itu kuliah kita hari ini saya kira seperti itu. Jadi kita belajar variational autoencoder. Isinya apa? Saya copy pastekan dari materi kuliah. Saya paste di sini ya. Yes, that is. Terima kasih para mahasiswa. Maaf tadi ada yang keliru. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Dan kalian bisa uji coba ganti yang dense itu dengan convolutions. Nanti hasilnya akan jadi lebih baik. Saya share ininya programnya ke kalian ya. Thank you.